Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 57 ayat 16. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Ake nada salolot na au giot mamorso, jana nada giot salolot na au muru, aco ulang gabe gale halahi di jolokku, hape audo na mambaen hosa hangoluan. Dalam bahasa Indonesia, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel sudah keluar daripada pembuangan Babel, mereka di dalam sebuah trauma, di dalam keadaan merasa letih lesu secara iman dan secara batin mereka. Oleh karena itu, sejak pasal 56 sampai pasal 66 kitab Yesaya merupakan penggenapan keselamatan dan syarat-syarat dalam penggenapan tersebut. Ketika mereka sudah di dalam pembuangan dan mereka dikeluarkan daripada pembuangan tersebut, ada sesuatu yang ingin dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada umat itu, bahwa Allah tidak menghendaki bahwa umatnya itu akan menjadi remuk. Allah tidak menghendaki agar umatnya itu menjadi putus asa dan kehilangan arah. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, sebelum ayat yang kita baca pada saat ini, ada perkataan daripada Allah yang mengatakan bahwa aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah mau mengatakan bahwa Allah memahami perasaan, Allah mengerti akan situasi yang dihadapi oleh umat itu. Oleh karena itu, Allah datang untuk menjadi melepaskan dan membebaskan mereka. Kenapa Allah membebaskan dan melepaskan? Pada ayat ini dalam kalimat terakhir dikatakan, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Allah menyadari bahwa kehidupan umatnya berasal daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Allah tidak akan selamanya untuk menjadi marah, tidak selamanya untuk berbantah. Allah di dalam pembuangan itu sebenarnya ingin mengajari, mendidik umat itu agar mengenal dan menyadari tentang perlunya Allah dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mengingatkan kita, apabila kita merasa letih lesu, apabila kita merasa terbeban berat dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa masih ada Allah yang tetap memperhatikan, mendengarkan, dan mengeluarkan kita daripada pergumulan kita. Sebagaimana orang Israel yang dibolehkan untuk masuk ke dalam pembuangan agar menyadari kelemahannya, demikian kita hendaknya menyadari kehidupan kita ketika kita masuk dalam situasi yang di luar daripada keinginan kita, di luar daripada kehendak kita. Mari sadari ada Allah yang harus kita lihat, yang akan mengeluarkan kita, karena Allah tidak akan selamanya marah dan menjadi berbantah dengan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, situasi apa yang dihadapi dan bagaimana keadaan kita pada saat ini, mari ingat bahwa Allah itu adalah penuh kasih karunia. Dialah yang punya napas kehidupan kita, Dia yang mempunyai kita. Oleh karena itu, mari kita datang memohon ampun dan mendengarkan suara Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepadanya, Allah itu adalah pengasih,
Allah itu adalah pemaaf. Allah itu adalah yang mempunyai kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita datang, maka hati kita akan memuji menyembah Dia, dan kita akan diarahkan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan dan diteguhkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, ada Allah juga yang mengeluarkan, mendengarkan kita agar kita keluar daripada pergumulan kita. Oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan yang mempunyai kehidupan dan yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan. Sebagaimana orang Israel yang keluar daripada pembuangan, memiliki pergumulan, dan Tuhan menyatakan bahwa tidak selamanya berbantah dan kasih Tuhan tetap mengalir. Kami percaya bahwa dalam kehidupan kami juga kasih Tuhan tetap mengalir dan Tuhan menjadi penuh kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami hidup mengandalkan kasih-Mu, dan kehidupan yang kami jalani kami sadari oleh karena anugerah dan pemberian Allah, sehingga segala gerak kehidupan kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap umat yang mendengarkan channel ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang sendirian Tuhan dampingi, dan orang-orang yang meminta Engkau berikan kasih karunia. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.